aku lebih berani ngomong aja sih di depan orang. Terus kayak lebih banyak aktivitas-aktivitas yang baru. Lingkup pertemanan juga makin gede. Lebih mengenal banyak guru. Lebih mengenal banyak guru. Terus kayak lebih aktif daripada kalau misalnya kita nggak ikut organisasi nih, pasti banyak guru yang nggak tahu misalnya kayak ada aku di sini gitu. Oh gitu, jadinya tambah terlihat ya. Iya. Jadi hey ada aku di sini. Dulu kan mungkin dikit ya yang kenal aku, malahan nggak tahu tuh kalau aku ada di Spalga. Tapi semenjak aku join OSIS, jadi orang-orang tuh tahu loh kalau ini ketua OSISnya, oh Cassandra gitu. Jadi lebih banyak yang ngenalin aku, atau istilahnya ya lebih famous lah ya gitu. Lebih terkenal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tabi pun. Ya pun. Halo sahabat muslim, selamat datang di podcast Yayasan Al-Azhar Lampung. Dalam podcast ini, Anda akan diajak berdiskusi dengan tokoh-tokoh pendidikan, ulama, praktisi, dan pastinya siswa-siswa berprestasi kebanggaan Yayasan Al-Azhar Lampung. Sebagai ruang inspirasi dan edukasi, podcast ini mengupas berbagai tema seputar pendidikan, keislaman, dan pengembangan karakter yang pastinya unggul islami terpercaya pilihan masyarakat Lampung. Tepuk tangan untuk kita hari ini. Sahabat muslim, hari ini saya sedang ditemani oleh dua siswi cantik dari SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung, betul? Betul ya. Kira-kira hari ini kita akan membahas tentang apa ya? Atau adakah prestasi atau justru hal lain yang hari ini dibawakan oleh Cassandra dan juga Saza, betul ya? Iya, Kak. Betul. Oke, sebelum kita lebih lanjut nih membahas tentang apa sih tema kita hari ini, mari kita berkenalan dulu dengan Cassandra dan Saza, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Cassandra Andini Salsabila, bisa dipanggil Cassandra. Aku sebagai Ketua OSIS SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Saza Zahira. Aku menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Oke, Cassandra dan Saza selaku Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SMP Al-Azhar 3. Benar. Wow, ini perempuan-perempuan tangguh ya sepertinya ya. Kok biasanya itu seorang ketua diidentikan dengan seorang laki-laki ya, figur seorang laki-laki. Tapi di sini kita menghadirkan Ketua OSIS yang cantik jelita nih. Ada Cassandra dan juga wakilnya yang gak kalah cantik pastinya ada Saza. Terima kasih ya Cassandra dan Saza sudah mau datang nih ke podcast Yayasan Al-Azhar Lampung, iya, dan Kak. pastinya nanti kita akan berbagi cerita dengan kedua teman kita ini tentang apa sih OSIS itu, betul ya? Betul. Sebelumnya Cassandra sama Saza gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik baik banget. Baik baik ya? banget, Oh baik banget. Kenapa nih baik banget? Karena mau ketemu aku ya. Oke, semoga teman-teman sahabat muslim di rumah juga senantiasa baik ya, karena nggak dapat dipungkiri nih kalau misalnya akhir-akhir ini itu banyak yang sakit ya. Betul gak? Betul ya. Semoga tetap jaga kesehatan, minum minuman yang tidak mengandung pemanis karena itu bisa bikin radang. Betul ya? Betul, jaga kesehatan terus. Nah, Cassandra dan Saza sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, nyangka nggak kalian bisa jadi ketua dan wakil ketua OSIS ini? Awalnya enggak sih. Awalnya enggak. Iya, apakah benar-benar. awalnya dipaksa? Enggak juga, tapi ya enggak nyangka aja tiba-tiba oh ternyata bisa sampai di titik ini gitu. Kalau Saza sendiri kamu gimana nih? Awal ditunjuk kah atau gimana menjadi wakil ketua OSIS itu? Awalnya aku ngira nggak sampai bakal jadi wakil ketua OSIS, ngiranya bakal jadi anggotanya aja, ternyata bisa. Oh bisa. Pasti melewati ini ya, apa namanya? Tes. Oh tes, melewati tes yang cukup sengit dengan lawan-lawan ya pasti ya. Iya. Bener banget. Gitu. Tapi setelah kalian akhirnya diterima menjadi ketua dan wakil ketua, kalian fine gitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget. Karena kan katanya awalnya kalian itu maunya mendaftar menjadi anggota. Iya, rencananya betul. gitu. Rencananya menjadi anggota OSIS, tapi ternyata diamanahkannya menjadi ketua dan wakil ketua ya. Berarti teman-teman dari kalian berdua ini percaya banget nih dengan hal apa sebenarnya, kayak udahlah iseng-iseng aja. Gimana tuh? Iya,
aku apalagi kan aku kelas 7-nya sama sekali belum ada inisiatif gitu buat join OSIS, dan baru di kelas 8 ini aku coba-coba daftar OSIS lah, bosen nih di sekolah. Wah, ternyata tiba-tiba dicalonin jadi ketua, itu kaget sih. Oh gitu, berarti awalnya memang gak ada basic keorganisasian? Nggak ada. Gak ada. Kalau Saza? Kalau aku kan dulu pernah juga ya jadi OSIS kelas 7-nya. Nah, di situ aku masih jadi anggota tuh. Ternyata pas aku coba lagi di kelas 8, dapetnya jadi wakil ketua OSIS. Oh aduh, keren Itu kaget banget sih. nih. Kaget ya? Kaget. Oke, berarti sebagai tadi kan kalau misalkan Saza kan udah pernah nih berarti menjadi anggota OSIS ya. Iya. Kalau Cassandra sendiri katanya belum pernah menjadi anggota OSIS tapi tiba-tiba dicalonkan menjadi ketua OSIS ya. Iya, betul. Itu gimana cerita awalnya tuh? Duh, aku juga kurang tahu sih, mana seingat aku ya, kelas 7 nih aku nih orangnya yang termasuk nolep gitu ya, Iya. bisa dibilang. Tapi tiba-tiba dicalonin, diamanahin jadi ketua OSIS sama ketua OSIS yang tahun lalu. Dan ya udah dijalanin aja dulu gitu. Akhirnya coba dulu aja ya. Kalau Saza? Awalnya tuh kan pernah juga ya waktu itu, Kak gimana sih kalau misalnya jadi wakil ketua OSIS itu susah nggak? Jadi aku tanya-tanya, ternyata kayak ya kamu jalanin aja dulu. Malah akhirnya kalian malah belajar berorganisasi di sini berarti iya. ya. Nah, untuk Saza kan mungkin udah akrab lah ya dengan Iya. berorganisasi, sedangkan Cassandra mungkin belum ya. Gimana cara Cassandra akhirnya bisa mengelola organisasi? Namanya seorang ketua, pastinya Saza harus mengelola teman-temannya dalam lingkup sekolah ya pastinya. Itu gimana tuh cara kamu bekerja sama lah dengan teman-teman kamu? Ya pastinya aku nggak bisa belajar semuanya sendiri ya. Aku tanya-tanya tuh ke pengurus-pengurus OSIS tahun lalu, ke teman-teman aku yang emang udah ada pengalaman berorganisasi. Dan aku ya tukar-tukaran pola Bertukar berpikir mereka. pikiran ya Iya. pastinya ya. Dan dari situ aku belajar, oh organisasi tuh gini loh dari sudut pandang mereka. Dan aku cari tahu lebih dalam, ngulas-ngulas lebih dalam kalau apa sih yang harus dilakuin jadi ketua itu. Dan aku dari sana ya mulai belajar dan ya alhamdulillah bisa sampai sekarang gini. Oke, berarti kamu belajar untuk kepemimpinan juga di OSIS ini ya? Betul. Oke, kalau boleh tahu nih, Saza dan Cassandra, di OSIS SMP Al-Azhar 3 itu kegiatannya seperti apa sih? Mungkin bisa diceritakan? Untuk proker yang udah kita jalanin, biasanya itu setiap hari besar nasional kita ngebuat event untuk memperingati hari besar nasional itu. Entah itu eventnya hanya upacara, pembuatan poster, atau sampai ke lomba-lomba untuk siswa gitu. Contohnya kayak hari pahlawan, kita udah pernah ngebuat event, sama nanti hari nasional yang bakal deket-deket ini, hari 17 Agustus sama hari batik, itu insya Allah bakal kita jalanin juga. Oh, berarti ada lomba-lombanya juga tuh? Ada. Terus itu sama untuk kegiatan kelas meeting setelah UTS atau STS, biasanya setelah ujian kan capek ya gitu ya. Betul, Pasti betul, kita betul. perlu tuh siswa-siswa refreshing. Butuh yang refresh ya. Iya, main bareng antar kelas. Nah, jadi kita ngebuat proker yaitu kelas meeting. Dan alhamdulillah kelas meeting ini kita udah pernah ngejalanin 3 kali di periode aku sama Saza ini. Oh gitu, berarti program kerjanya itu diantaranya tuh membuat agenda-agenda perlombaan ya untuk refreshing ya. Kalau keterlibatan sekolah sendiri nih di kegiatan OSIS itu seperti apa? Apakah dari pihak sekolah itu melibatkan kalian sebagai anggota OSIS atau gimana tuh? Untuk kita udah beberapa kali, cukup banyak mungkin menjadi panitia yang emang ada acara dari sekolah seperti kayak kurban, terus itu MPLS, kita yang rancang games-gamesnya untuk siswa-siswa MPLS, atau kita ngebantu untuk acara-acara Isra Mi'raj atau yang lainnya. Udah beberapa kali OSIS diamanahin untuk menjadi panitia. Oke. Berarti kalian itu, peran kalian itu lebih ke terjun ke siswanya ya berarti ya. Karena berarti dari sekolah nanti koordinasi dengan ketua OSIS dan anggota OSIS, baru kalian yang menyampaikan kepada para siswanya nantinya. Iya, betul. Menjembatani ya berarti ya. Kita kan juga ngambilnya suara aspirasi dari siswa kan. Kita sebagai OSIS ngewakilin siswa-siswa lain yang mungkin suaranya belum sampai ke guru-guru untuk
pendapat mereka atau ide-ide mereka yang belum tersampaikan, kita yang jadi jembatannya untuk ngehubungin pendapat-pendapat siswa sama guru gitu. Gitu, keren. Kalau gitu nih, apa aja sih yang udah kalian dapatkan nih selama kalian menjadi ketua dan wakil ketua OSIS gitu, istilahnya menjadi anggota OSIS? Apa yang kalian dapatkan dari organisasi ini? Dari Cassandra dulu deh. Oke, Baru untuk aku. pribadi aku ya, yang kayak aku bilang di awal, aku dulu sama sekali belum ada pengalaman berorganisasi. Malahan aku termasuk siswa yang pendiam dan bisa dibilang sulit untuk bersosialisasi lah ya. Bisa dibilang gitu loh, Kak. Nah, terus itu baru di kelas 8 ini aku mulai belajar. Aku lingkup pertemanannya mulai besar, terus itu aku mulai berani buat bicara di public speakingnya, buat bicara di depan umumnya, makin lancar. Jadi setiap ditugasin buat bicara di depan umum, yang tadinya takut banget malah sekarang tuh kayak santai gitu aja, kayak malah seneng gitu bisa bisa interaksi tampil langsung. lah ya, Iya. bisa terlihat lah ya. Mungkin yang tadinya kamu introvert sekarang mulai keluar lah jiwa extrovertnya ya berarti ya. Kalau dari Saza nih, apa nih yang udah kamu dapatkan selama kamu menjadi anggota atau bagian dari OSIS? Kalau aku kan dulu tuh juga pernah jadi OSIS. Dulu tuh aku juga belum berani ngomong Kak sebenarnya, tapi kan aku Jadi join-join aja. ngomongnya itu lewat WA aja. Iya, lewat Karena nggak berani. Iya. Oh iya. Jujur sih emang gitu. Oh iya. Iya. Di sekolah nggak ngobrol berarti sama teman-temannya? Ngobrol tapi lewat kayak WA belum juga? terlalu ini sih, belum terlalu berani gitu. Oh gitu. Terus Semenjak masuk OSIS yang tahun ini ya, aku lebih berani ngomong aja sih di depan orang. Terus kayak lebih banyak aktivitas-aktivitas yang baru. Lingkup pertemanan juga makin gede. lebih luas lah ya Iya. pastinya ya. Oh, oke. Berarti kalau dari pribadi kalian sendiri sebenarnya yang berubah itu dari karakter kalian sendiri ya. betul, Yang lebih berani untuk unjuk diri. Mungkin bisa dikatakan seperti itu ya. Iya. Kalau dari teman-teman yang lain ada nggak terlihat perubahan-perubahan yang signifikan setelah mereka menjadi anggota OSIS? Ya, mungkin karena aku sama Saza sebagai wakil sama ketua OSIS, jadi aku bisa ngeliat kan perkembangan anggota-anggota aku sendiri. Dan aku ngeliat emang dari mereka yang masih dulu itu masih belum ada pengalaman sama sekali berorganisasi, dan aku ngeliat perkembangan mereka makin kesini kok makin berkembang lah gitu ya, dari mau itu cara bicara mereka atau keterampilan mereka dalam hal lain, koordinasi satu sama lain, sama cara pola berpikir mereka yang lebih luas gitu sekarang. Iya. Oh, oke. Berarti di OSIS itu tuh menjadi wadah untuk tumbuh dan berkembang bersama ya. Iya. Nggak hanya dari ketua maupun wakilnya aja, tapi bahkan dari anggotanya Seluruh juga anggotanya. grow bareng di sini ya, tumbuh bareng gitu. Ih, keren banget, tepuk tangan dong. Mungkin sahabat muslim di rumah kalau ada yang anggota atau ketua OSIS juga bisa komen-komen di bawah kali ya. Cerita-cerita gimana nih kalau dari kalian, apakah ada yang berubah dalam diri kalian? Kalau dari dirinya Cassandra maupun Saza sih ada ya tadi ya, Masya Allah, hebat banget. Keren. Terus apa aja nih tugas kalian berdua sebagai ketua dan wakil ketua OSIS? Apa tuh? Boleh diceritain Saza mungkin? Boleh. Aku tugasnya kalau misalnya nih ada event, pasti kita tuh harus ngadain rapat sama anggota. Jadi biasa seminggu itu ada kadang 2 kali setelah habis istirahat sholat zuhur. Nah itu kita rapatin tuh, menjelasin tentang event-event yang bakal dilakuin apa, lomba-lombanya apa. Berarti tugas kamu itu mengkoordinir rapat juga ya? Iya, kayak bantuin lah, kasih tahu ke dia orang kayak apa aja sih yang mau dibahas kali ini gitu sih Kak. Oh, tugas kamu mengkoordinir. Kalau gitu tugasnya si siapa namanya tadi? Sandra. Cassandra. Apa tuh? Ya pastinya dalam organisasi itu harus ada kekompakan ya. Jadi tugas aku sama Saza ini ya ngejaga kekompakan organisasi inilah. Gak mungkin satu organisasi itu bekerja tanpa ada kekompakan kan. Malahan kegiatan yang berjalan gak bakal berjalan efektif atau malahan bisa gagal. Jadi setiap rapat, sama yang kayak dibilang Saza tadi, setiap rapat, setiap kumpulan kita pasti saling tukar pola pikir satu sama lain, biar aku sama Saza bisa ngelihat pandangan anggota-anggota lain. Jadi nggak cuman intinya aja loh, nggak cuman anggota inti yang ngasih pendapat, tapi anggota-anggota lain Suaranya didengar ya? juga didengar gitu. Jadi aku ngehargain mereka, mereka juga pasti bakal ngehargain balik kita gitu. Oke, kalau gitu ada divisi apa aja sih di OSIS ini? Di OSIS SMP Al-Azhar 3 ini? 3. Kami tuh yang pertama tuh pastinya ada intinya itu kayak Cassandra, aku sama ada wakil ketua OSIS 2-nya. Iya, Kedua.
Iya, sama sekretaris, bendahara. Oh itu yang pengurus inti lah ibaratnya ya. Terus tuh ada apa lagi? Terus ada divisi yang pertama yaitu bidang keimanan. Lanjut divisi yang kedua itu ada bidang kepribadian. Kayak ngebantu siswa-siswa yang di sana tuh tentang pribadinya gimana gitu. Gitu. Ya. Terus yang ketiga ada bidang prestasi. Itu tuh untuk kayak prestasi siswa-siswa itu, kayak misalnya ada yang lagi berprestasi nih, jadi nanti dikasih tahu buat diumumin gitu. Oh gitu. Lanjut itu ada bidang kreativitas. Bidang kreativitas itu biasanya kayak bantu ngebuat peralatan apapun itu yang buat perlombaan gitu. Iya. Terus ada divisi kualitas. Dan terakhir ada divisi teknologi buat kayak kamera-kamera. Ngeliput, Iya. Oh gitu, ibaratnya PDD-nya ya. Iya. Dokumentasinya ya. Oke, tadi menarik tuh. Berarti ada berapa divisi? Ada 6 ya sekitaran. 6, iya. 6 ya, dengan inti 7 berarti. Iya, sama inti Oke. 7. Kalau tadi boleh nggak tuh dijelasin sedikit tuh tentang divisi-divisi OSIS ini? Oke, pertama dari IT ya. Pasti IT ini yang megang teknologi-teknologi gitu. Iya. Entah itu ngeliput atau ngebuat poster. Misalnya poster hari peringatan nasional gitu. Nanti IT yang bakal ditugasin buat posternya. Nanti diupload ke sosmed sekolah. Habis itu setiap upacara nih IT bakal ngeliput, atau ada kegiatan lain IT yang ngeliput. Melakukan gitu. dokumentasi lah ya. Untuk dokumentasi. Dan untuk yang kepribadian yang kayak dijelasin Saza tadi, itu divisi yang tugasnya ngebentuk pribadi siswa-siswa di sekolah atau siswa-siswa di organisasi itu sendiri. Gimana tuh caranya tuh? Kayak misalnya di organisasi nih ada siswa yang mungkin menurut kita ada pribadinya yang kurang atau harus diintrospeksi. Jadi nanti ketua divisi atau anggota-anggota divisi itu bakal ngumpul buat saling bahas atau menegur siswa itu, biar siswa itu bisa tahu kesalahannya gimana, bisa ngeintrospeksi dirinya buat yang lebih benar, biar bikin anggota-anggota lain tuh nyaman gitu sama dia. Oh, berarti kayak sebenarnya lebih kayak kependisiplinan ya. Iya. Bisa dibilang gitu. Iya. Oke, terus divisi lainnya apa lagi tuh? Ada keimanan? Keimanan. Keimanan itu biasanya kayak bantu-bantu doa di sekolah. Dia Setiap biasanya azan, sama rohis juga sih kerjasamanya. Oh, kerjasama dengan rohis. Iya. Oke, menarik. Terus ada apa gitu tadi? Kreativitas? Kreativitas yang kayak itu, kayak buat misalnya nih kayak buat 17 Agustus ini dia ngebantuin buat ngedekorasi gitu sih. Oh, gitu. Oke. Terus tadi satu lagi terakhir apa ya? Satu lagi apa ya tadi? Apa tuh, tuh? tadi? Kedisiplinan. Udah. Kedisiplinan udah tadi. Prestasi? Oh iya, Iya, prestasi ya. Prestasi itu buat Ngumpulin Menghimpun data-data siswa yang Yang berprestasi. berprestasi. ya, gitu. anak-anak yang berprestasi. Abis itu yang penyematan biasanya dia yang bawa kayak Bakinya gitu iya. Buat buat dikasih. dikasih penyematan ke Oh gitu, kepala itu sekolah. saat upacara berarti? Iya, pas Saat hari upacara. Senin ya? Iya. Oh, oke. Oke, berarti dari banyaknya divisi nih di organisasi OSIS, itu ada berapa orang ya? Ramai banget. Per divisi itu ada sekitar 4 ya. 4 atau 5. Oh, 4 orang, 4 sampai 5 orang. 4 atau 5. Iya. 4 4 orang. 4 orang. Oh, 4 orang malahan ya? Iya. Itu berarti 4 orang itu yang bertugas untuk nanti turun lagi ke bawahnya itu ya? Iya. Untuk menghimpun kayak tadi yang mungkin siswa berprestasi atau mungkin memimpin doa dan sebagainya, itu dari keimanan yang mencari anak-anak yang mau tampil, atau dari merekanya, atau justru dari anggota keimanan ini aja yang tampil untuk Biasanya memimpin doa? dari dan sebagainya. keimanan sih. Dari keimanan Iya. ya. Oh, oke. Oke, untuk perekrutannya tuh gimana tuh anggota OSIS? Iya, kalau untuk perekrutan, kalau tahun kemarin itu ada pemira sesudah perekrutan. Kalau untuk perekrutannya kita ada seleksi gitu yang dilaksanainnya 3 hari. Di hari pertama itu biasanya ada untuk briefing untuk kasih tahu evaluasi gitu. Di hari kedua kita ada latihan seleksi soal. Jadi siswa-siswa yang calon pengurus bakal dikumpulin dan dikasih soal-soalnya per siswa dan harus dikerjain. Entah itu soal umum atau soal tentang organisasi. Untuk yang hari ketiga kita ada tes secara langsung. Jadi Wawancara lah ya. Wawancara. ada tes PBB, ada tes bahasa Inggris,
baris, tes TAFIS, tes IT sama wawancara. Wawancara sama inti atau pembina. Nah, di sana itu tempat penyocokan kalau ini nih bagusnya di divisi ini loh gitu. Berarti ada yang diterima dan ada yang tidak diterima ya? Iya, pasti banyak, ada itu. pasti banyak. Soalnya slot kita di OSIS tuh cuma sekitar 30-an ya. 32. Sedangkan biasanya yang daftar itu sampai Peminatnya banyak 100-an. ya? Iya. Berarti OSIS ini menjadi organisasi yang sebenarnya paling banyak diminati ya oleh para Iya, benar. siswa ya? Mm-mm. Gitu. Adakah kriteria spesifik dari kalian untuk anggota OSIS yang nantinya akan bergabung? Yang pertama banget nih harus sopan santun, Oke, kesopanan paling penting ya. akhlak. Terus yang keduanya pasti harus bisa berorganisasi, bersosialisasi ke teman-temannya. Harus mau untuk berbaur ya. Iya. Oke. Terus yang ketiga apa? Adakah kriteria spesifik dari Cassandra mungkin? Kalau untuk kriteria ya sesuai dengan divisi yang mereka bakal Tonjolkan ya. Iya, Oh. yang dia kuasai. Iya. Oh, oke. Oke, gimana nih cara Cassandra dan juga Saza itu bekerja sama dengan teman-teman di OSIS? Gimana cara kalian bekerja sama? Saza? Kerja sama ya. Pasti kayak harus ada diskusi. ya Diskusi. musyawarah pasti itu yang Iya. pertama banget. Kita saling tukar pola pikir, pokoknya itu yang paling penting. Jadi makanya setiap ada event atau apa kita ngelaksanainnya rapat. Entah Rapat itu rapat inti dulu ya biasanya Iya. atau rapat keseluruhan anggota gitu. Jadi di sana siswa bisa ngasih pendapatnya. Pernah nggak kalian tuh melaksanakan rapat terus itu menuai pro dan kontra? Artinya ada yang setuju ada yang tidak. Ada. Ya pastinya Ada, pernah Pastinya ya, ada ya. iya pasti. Nah itu gimana cara kalian nih selaku ketua dan wakil ketua OSIS, gimana cara kalian menyikapi yang hal-hal yang seperti itu? Oke, kita biasanya ada yang kurang setuju nih sama pendapat ini, kita bahas ulang nih. Kita bahas ulang, terus itu kita lihat dari sana yang lebih baik kita ambil tuh yang mana sih, dan apa mereka bisa nerima itu. Kalaupun emang belum bisa nerima, kita bakal tanya, jadi yang terbaiknya gimana nih, pendapat kamu enaknya gimana. Kalau emang itu bisa kita Diskusikan. kita jalanin atau kita diskusikan ulang, ya kita bakal melaksanakan itu gitu. Oke, berarti gitu ya, selalu ada musyawarah ya namanya di Iya. organisasi ya. Karena kan Harus. dari tadi aja kalian bilang kalau anggota OSIS itu aja ada sekitar 30-an orang ya. Dari peminatnya tuh bisa 100-an. Iya. Pastinya kan dari 30 orang dengan 30 kepala, dengan 30 idenya masing-masing gitu kan. Iya, pasti Gimana cara kalian menyatukan 30 kepala itu menjadi satu ide pastinya Iya. gitu ya. Itu menjadi tantangannya pastinya ya. Bener. Ya? Pernah nggak sampai cekcok gitu? Ya pernah Pernah ya sih, mungkin, pernah. apalagi pas pembuatan almet ini kan alhamdulillah kita periode pertama yang ngebuat almet. Jadi kita masih bingung-bingungnya. Kita ngumpulin kasnya gimana, sama desainnya gimana. Bahkan ada sampai ada yang kayak kurang setuju Iya. sama desain yang ini, jadinya sampai udah lah nggak mau beli gitu kan. Itu baru awal-awal banget nih, jadi makanya belum ada kekompakannya gitu, belum bisa ngerti satu sama lain. Tapi di sana kita mulai Belajar. bahas-bahas ulang, kita Mulai mencoba untuk mencocokkan ya Iya. pastinya dan ya. akhirnya ya bisa nerima semuanya. Oke, keren banget nih. Apa nih tantangan kalian nih selaku ketua dan wakil ketua OSIS? Apa tantangan kalian selama kalian menjadi anggota atau bagian dari OSIS? Kamu duluan. Oke, pastinya ngejaga kekompakan kita ya. Habis itu ya pastinya kita kalau ngebuat event-event ini kita ngajuin proposal atau kita udah ngebuat rancangan event itu sendiri, tapi ya mungkin karena belum berkesempatan atau ada halangan lain belum bisa dijalani. Jadi ya kita harus mulai semuanya dari nol dan ngecari jadwal lain yang bakal bisa kita laksanain lombanya itu. Oke. Kalau dari Saza sendiri apa nih Kalau tantangannya? aku misalnya nih, bener ada lomba, pasti ada siswa kan yang kayak nyaranin, kak lomba ini. Nah itu kita harus nanya ke pembina lagi, itu bakal disetujui atau enggak sama sekolah. Gitu.
Itu sih. Berarti tantangannya dalam membuat event juga ya bagi kalian ya. Karena kadang dari siswa itu pengennya yang unik-unik nih ya, tapi dari gurunya itu aduh nak jangan yang gini, bener ya. Betul ya. Berarti itu salah satu tantangan ya. Gimana kalian akhirnya mencoba untuk mengomunikasikan ketidaksetujuan itu kepada teman-teman, atau juga kalian berusaha untuk melakukan negosiasi kepada guru, itu pasti tantangan banget ya. Apalagi kalian selaku ketua dan wakil ketua, pasti kalian yang didesak gitu, bener ya? Bener lagi. Bener. Duh, kakak ini tahu banget sih. Ya tahu dong. Oke, kalau gitu pengembangan diri seperti apa sih yang udah kalian terima akhirnya selama kalian menjadi OSIS? Apa nih upgrade dari Cassandra dan Saza? Siapa duluan? Satu dulu. Saya boleh. duluan. Iya. Yang pertama, lebih mengenal banyak guru. Lebih mengenal banyak guru. Terus kayak lebih aktif daripada kalau misalnya kita nggak ikut organisasi nih, pasti banyak guru yang nggak tahu misalnya kayak ada aku di sini gitu. Oh gitu, jadinya tambah terlihat ya. Iya. Jadi hey ada aku di sini. Oke, Terus apa lagi ya? Cassandra dulu deh. Oke. Iya. Gugup ya. Aku sama sih kayak Saza tadi, tapi ini mungkin versi siswa ke siswanya. Dulu kan mungkin dikit ya yang kenal aku, malahan nggak tahu tuh kalau aku ada di Spalga. Tapi semenjak aku join OSIS, jadi orang-orang tuh tahu loh kalau ini ketua OSISnya, oh Cassandra gitu. Jadi lebih banyak yang ngenalin aku, atau istilahnya ya lebih famous lah ya gitu. Lebih terkenal ya. Famous banget. Iya sih pastinya, karena kan apalagi kalau tadi kita dengar cerita dari backgroundnya Cassandra, kalau Cassandra tadinya nggak ikut organisasi, bahkan cenderung untuk tertutup dan introvert, akhirnya malah menjadi ketua OSIS, dan pastinya siswa-siswa mulai mengenali dong. Gak hanya siswa, pasti juga dewan guru pasti mulai kenal ya. Iya. Oke, berarti itu salah satu hal yang positif ya pastinya ya. Iya, benar Kalau dari cara kalian membagi waktu dengan belajarnya gimana tuh? Dengan belajar. Pastinya kalau misalnya di OSIS kita bakal fokus, aku sebagai wakil ketua OSIS bakal fokus di OSIS dulu. Aku nggak bahas belajar sama sekali. Jadi kalau misalnya udah selesai dari pembahasan OSISnya, baru deh aku mulai belajar lagi. Jadi kayak dibagi gitu. Berarti kalau misalkan lagi kegiatan atau lagi kumpul OSIS gitu, Iya. kamu hanya fokuskan pada OSISnya aja aku gitu nggak ya? peduli sama kegiatan yang di luar yang apapun Oke. itu. Berarti belajarnya gimana tuh? Belajarnya Belajarnya- setelah itu? Iya, kayak kita harus belajar ngejar juga pelajaran apapun itu gitu. Oke, kalau Cassandra gimana cara kamu bagi waktu antara organisasi dengan belajar? Oke, kan kalau orang itu ada ya, kayak contohnya aku nih, aku tuh belajarnya lebih fokus kalau misalnya di rumah. Di sekolah juga belajar, tapi mungkin cuman catat dan untuk ngedalamin materinya baru di rumah. Jadi di sekolah kadang itu ada jadwal dispen. Jadi ya udah difokusin dulu nih ke organisasi. Nanti baru setelah rapat atau ngejalanin dispennya itu balik lagi kelas, baru belajar ulang, dan aku bakal ngedalamin materi-materi yang ketinggalan mungkin pas aku selama dispen di rumah gitu. Dan karena kebetulan aku sama Saza ini itu les, dan kita lesnya bareng nih ya, satu kelas. Jadi ya kita bisa saling tukar-tukaran gitu lah. Oh, berarti sering belajar bareng juga ya? Oh, oke. Bener-bener, oh ya mana lagi kalian les ya? Belum lagi kan kayak harus sekolah, harus organisasian, les juga. Pastinya Mantep itu. capek banget ya. Nah itu kan gimana cara kalian harus pinter-pinter menyiasati itu ya? Betul ya, setuju ya? Setuju banget. Setuju. Tapi sejauh ini aman ya? Aman ya. Apalagi ini kan kalian udah kelas 9. Udah mau masuk SMA. Wih, pastinya akan lebih fokus ke akademik gak sih? Iya. Udah mulai lebih fokus ke pembelajarannya Akhir-akhir ini ya? juga gitu sih, kayak Iya. berusaha ngejar SMA nih, serem nih gitu. Gitu ya. Belum ada gambaran ya gimana nanti di SMA gitu ya. Belum. Tapi kalau misalkan nanti di SMA kalian akankah kalian tetap lanjut di OSIS dan berorganisasi, atau kayaknya mau fokus aja di belajar setelah Aku ini? Kalau Saza gimana Tetap tuh? wajib ikut OSIS. Karena kayak aku lihat-lihat nih anak SMA kalau misalnya kayak nggak ikut organisasi kayak ada yang kurang aja gitu. Oh gitu, iya. Kalau Cassandra gimana nih?
Sebenarnya aku masih bimbang sih ya mau lanjut OSIS atau enggak, tapi mungkin ya aku sama kayak Saza, aku bakal coba ngelanjutin OSIS dulu, soalnya ya benar kalau di SMA itu kalau nge-join organisasi kayak ya kurang aja gitu ya. Oke, berarti kalian akan terus mengupgrade diri ya pastinya ke depannya ya. Insyaallah. Semoga apa yang kalian harapkan juga nantinya tercapai ya. Amin. Gitu. Dan diterima di SMA pilihannya masing-masing. Keren banget nih sahabat muslim, kita udah berbincang dengan Cassandra dan Saza tentang pentingnya berorganisasi ya. Iya. Menurut kalian organisasi penting? Penting banget. Penting ya, iya betul banget. Karena kalau dari pembahasan kita tadi ternyata organisasi itu bisa mengubah watak dan karakter seseorang. Contohnya aja dari dari Cassandra yang awalnya tuh malu-malu, introvert, mungkin cenderung kalau ngeliat kamera kayak aduh jangan lihat gitu kan. Tapi setelah bergabung menjadi anggota atau bagian dari OSIS ataupun dari organisasi lain sebenarnya ya, itu bisa mengubah karakter dan kepribadian setiap orang. Iya. Keren banget Cassandra, Saza, terima kasih sudah mau main ke podcast Yayasan Al-Azhar Lampung. Semoga nanti kita bisa berbincang lagi dengan mungkin prestasi ataupun dari topik-topik organisasi lainnya, mungkin boleh ya? Boleh. Ya, Boleh. Oke, terima kasih Cassandra, Saza sudah mau diundang ke podcast Yayasan Al-Azhar Lampung hari ini. Terima kasih kepada para penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.